Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keputusan muktamar Aisyah pada tahun 2022 di mana, Bu? Di Solo. Ya. Itu menjelaskan tentang risalah perempuan berkemajuan. Kalau keputusan muktamar Muhammadiyah punya risalah Islam berkemajuan. Nah, mumpung ini ibu yang di depan, saya ingin menyampaikan apa sih makna dari perempuan berkemajuan itu yang diharapkan oleh Aisyah sebagai organisasi ini bisa memberikan pandangan kepada ibu. Yang dasar itu sejak tahun 1914 setelah Muhammadiyah berdiri 1912 itu sudah mengajak kaum perempuan untuk menjadi perempuan-perempuan yang cerdas, yang pintar, yang mandiri, tetapi juga religius. Bukan sekedar pintar, cerdas, banter, sembarangi, tapi religiusnya nggak jalan. Maka kemudian dia jalan mempertemukan kaum perempuan ini dalam sebuah perkumpulan untuk belajar. Kalau sekarang kejar kelompok belajar, biasanya di dinas pendidikan itu ada program itu, yaitu Sopotrisno. Isinya apa? Perempuan-perempuan muda, ada ibu-ibu bergabung untuk apa? Satu, mengaji. Pada zaman jauh sebelum merdeka 1914. 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, Kiai Dahlan itu adalah kiai yang sangat responsif gender. Kalau perempuan tidak boleh sekolah, perempuan itu harus di dapur saja, kondoring, itu tidak cocok kalau adalah agama Islam. Kenapa? Al-Quran surat An-Nahl 97 sudah jelas mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu hayatun thayyibah wa la yaj'alu lahu makan yang jelas. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki ada perempuan, maka perempuan harus dibimbing untuk menjadi orang-orang yang siap beramal soleh. Makanya dikumpulkan, padahal itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah, perempuan itu orang yang di rumah kabeh, ordering, raitok, pinter dan seterusnya. 1, mengaji. 2, belajar membaca dan menulis. Kalau di dalam program pemerintah Calistung, membaca, menulis, berhitung, ya, di program kejar paket. Tapi pada waktu itu masih diutamakan adalah membaca huruf Arab dan huruf Latin. Padahal itu perempuan belum boleh sekolah. Terus diajari di dalam pendidikan non formal, bukan pendidikan sekolah. Itu ada ijazah yang belum, masih jauh. Tapi diajak untuk bersama-sama. 1, mengaji. 2, belajar baca tulis Arab dan Latin. Kenapa Arab diajarkan? Karena perempuan-perempuan Muslim itu harus bisa baca Al-Quran. Maka diajarkanlah baca tulis huruf Arab. Meskipun di dalam program-program kejar paket yang diluncurkan oleh dinas pendidikan itu hanya belajar membaca, menulis huruf Latin. Tapi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah tidak cukup itu. Nanti religiusitas perempuan itu kurang. Muslimahnya itu tidak karuan. Muslimahnya itu separuh-separuh, bukan rapat mulai. Tapi di sini kemudian diajarkan baca tulis Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, karena itulah maka ketika sudah 1 abad usia Aisyah,
karena Aisyah itu lahir 1917. 14 sudah diajari baca tulis. Maka Aisyah harus meningkatkan perangnya. Usia milad kemarin ke 100 berapa Bu? 107 ya. Apalagi sekarang sudah melewati tanggal 19 Mei. Maka Aisyah itu kemudian harus bagaimana sih perempuan-perempuan di Persyarikatan Muhammadiyah, perempuan-perempuan di Indonesia ini bagaimana seharusnya. Maka disinilah kemudian ditunjukkan sebuah dokumen namanya Risalah Perempuan Berkemajuan. Apa itu maknanya? Bahwa perempuan dalam pandangan ya, yaitu adalah orang-orang yang alam pikirannya, kondisi kehidupan perempuan itu maju dalam segala aspek kehidupan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara struktural maupun secara kultural. Artinya apa? Bahwa kalau kita itu menjadi perempuan dulu, seyogyanya itu diberikan kesempatan untuk maju bersama laki-laki. Pinter yo, ayo pinter bareng. Ya, karena itulah maka di sini perempuan juga harus bagaimana dihargai hak-haknya supaya dia bisa maju, pendidikan difasilitasi. Ibu kalau punya laki perempuan, kira-kira yang disuruh sekolah yang mana? Semuanya ya. Wah, sekolah ini untuk magetan. Ini boleh yang mau main, gak urung betul-betul. Bukan terlalu tadi. Orangnya apa boleh blender, nyampe di blender. Biasanya dirasa nih, ya. Gak mampu cowek gitu ya. Nah, sekarang itu sudah tidak zamannya perempuan harus di rumah, nggak ada sekolah. Lalu kalau mau datang ngaji ini kamu bisa di rumah. Meskipun sudah ada teknologi Zoom pengajian tapi pakai Zoom, pakai laptop minu, pakai link IT. Ini sekarang sudah sangat modern. Karena itu maka di dalam surat An-Nahl tadi itu yang dijadikan pegangan tindakan untuk memberikan kesempatan kepada kaum. Tapi jangan lupa ada nilai dasar yang harus diikuti oleh kaum perempuan. Apa itu? Yaitu ajaran tauhid. Jangan sampai perempuan itu maju, tapi ternyata tauhidnya, imannya belegedes. Apa belegedes sih? Belegedes sih, kajian itu. Gigi berdasar. Kalau ibu punya putri ya perempuan ya Bu. Anak perempuan sekolah sampai di mancanegara. Bukan apa-apa, asal dibekali tauhidnya itu. Kenapa? Karena mereka itu akan tinggal bersama, bergaul bersama dengan teman-teman lintas agama, lintas bahkan lintas negara, lintas agama, lintas organisasi, lintas afiliasi, lintas pandangan agama dan seterusnya. Tapi kalau dia itu perempuan yang punya nilai ketauhidan hebat dimanapun dia berada, dia nggak akan gampang takut, nggak gampang pintir. Itu penting. Kenapa? Sekarang yang namanya pergaulan laki perempuan itu, ya itu mungkin di sini belum kelihatan. Coba datang ke kampus-kampus, dia mau pondok, usuk, kalau jopo, bareng sekolah yang kampus campur lanang-lanang, masya, kalau beda di orang kata andam, ya. Ya karena kebetulan saya ini setiap hari ketemu dengan mahasiswa. Dari mana Mas? Pondok. Dari mana Mas? Pondok itu lucu. Ya kalau pesantren Bu, ya artinya itu. Karena itu kata di sini penting tauhid itu nomor satu yang harus diutamakan, terutama kepada kaum perempuan. Jangan sampai anak kita itu
takut dengan pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab. Ada istilah bukan anak muda itu. Itulah Bu, nikahnya MGI, tulisan. Kopi ternyata by accident. Nikahnya itu karena ada kejadian. Kenapa Bu? Kenapa? Memang ada hal sebelum nikah. Ya, menikah itu karena harus segera dinikahkan. Akhirnya kemudian soal ngelarani. Bingung. Kita kalau siapa tuh? Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga terjadi di kalangan anak-anak muda yang sangat mungkin itu juga dari orang-orang keluarga Muslim. Karena apa? Karena dia tidak dibekali dengan keimanan yang baik dari rumah. Makanya kalau melepas anak-anak kita pergi keluar, orang di mana saja, jangan lupa yang namanya tauhid itu nomor 1. Ya, karena memang di dalam kehidupan anak-anak, ya, tidak hanya anak-anak, termasuk orang tua juga, ya, kadang-kadang kepencut, kali ini tentu, kali sekretaris, ya, enggak, kita hanya berteman. Kok itu berteman? Iya, TTM, teman tapi mesra dulu, teman tapi mesra. Alhamdulillah, ibu yang hormati, karena itulah maka karakter perempuan berkemajuan yang itu menjadi doktrin di dalam Aisyah, ya, termasuk bagaimana Muhammadiyah juga mengapresiasi, yaitu yang pertama adalah iman dan takwa. Ada 7 darah. Iman dan takwa itu gandengannya, ya. Jadi ayat yang saya beri tadi disebutkan wahwa mukminun, dan takwa itu adalah buah daripada ini. Yang kedua, taat beribadah. Sholat itu kalau tidak dimulai dari kecil, dibiasakan, besar itu juga akan longgar sholat. Ya. Ada satu hadis, yakti zamanun yusalluna wala yusalli. Akan datang sebuah zaman, sebuah masa, orang-orang itu sholat tapi tidak sholat. Ya tak sholat, tapi gak ngefek, gak ngefek, gak ngaruh dari arah-arah. Karena apa? Karena sholatnya itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Ustari leh sholat dulu, ampun, gugur kewajiban. Tapi tidak diresapi bagaimana sih makna fungsi sholat itu sendiri. Makanya di dalam sholat itu kita usahakan untuk mengerti apa yang kita baca, supaya kita itu lebih khusyuk, lebih masuk bagaimana kita itu mengucapkan kata-kata yang dibaca. Rabbil firli warhamni wajibni wajibni wa'afini. Itu artinya apa? Kita baca Al-Fatihah, bukan hanya Al-Fatihah, tapi tidak tahu artinya. Itu bisa dipelajari learning by doing. Yang penting apa? Ya memang yang penting apa? Tapi bagaimana sih maknanya? Itu kita juga perlu untuk terus kita ulang, kita tahu artinya apa. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah aku menyembah dan hanya kepada Engkau lah aku minta pertolongan. Jadi kalau kita minta pertolongan, ya hanya kepada Allah. Nasta'inu bisabri wa sholah
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khusyi. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Setiap manusia itu punya cobaan, punya ujian. Ibu yang punya putra, sekolahnya jauh-jauh, dulu lulus ampun, kapan dulu ibu pengen mampu, misalnya, itu harus didorong putra putri kita itu. Karena kalau sudah kadung kesenangan sekolah, kesenangan kerja, itu sudah lupa. Tahu-tahu, tapi itu. Karena Pak, perempuan itu sudah disiapkan menjadi seorang ibu. Dan usia produktif ibu-ibu perempuan itu sudah pada usia maksimal 35 tahun. Usia produktif untuk melahirkan. Jadi selain memikirkan tentang pernikahannya, kok dulunya anak itu kapan, gitu, supaya nanti tidak excited lewat mata ini, ya, sehingga kemudian susah punya putra. Yang saya hormati, ada orang itu diuji suaminya, ada diuji tetangganya, gitu gitu. Rumah nggak ada tombol, resek kayak tombol. Ih, etan nggak beribu. Nah, ujian tombol. Orang mana ujian itu kok? Mau tua. Apalagi kalau anaknya itu kemudian tinggalnya bersama mertua. Mangan, nelo, moro tua, moring, mantu nih, tinggal. Ekspeten itu. Mangan, melok, moro tua, murid, mantu deh, bisa. Itu itu. Kalau kita tinggal bersama mantu, maka mertua itu harus tahu diri. Mantu sudah harus tahu diri, kudu kudu ngerti ini. Ojo jadi mantu melunjak kalau moro tua nih. Waktu pipi karo mantu nih. Ya, gak berani nyeneni. Pemainnya mantu Westbrook. Akhirnya apa? Stres. Ya. Saya senang dengan ceritanya Dewi dulu yang di ekspos bagaimana dia memperlakukan menantu. Tapi dia sama-sama memang hubungannya harmoni. Jadi keluarga harmonis bukan hanya keluarga suami istri saja, tapi termasuk mantu mertua. Kalau susah kumpul, ya sudah, omah diri. Diri, ketemunya kan jarang-jarang. Kalau ketemunya setiap hari, isok, nopo punya tiang tuh. Isok pengkarengan, isok gegeran, isok kecoan. Karena apa? Karena ketemunya setiap hari, gesekan emosi itu setiap hari. Ada lagi yang diuji dengan cinta itu. Jadi suaminya, istrinya. Suami diuji, istrinya. Namanya kalau buku, jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Ya, kayak rapat, PKK, mendemane rapat. Orang namanya Aisyah, orang ada rapat pengajian. Rapat terus. Ya, ini juga kita harus bagaimana bisa suami ini tidak sampai kemudian tak ridho dengan yang kita lakukan. Karena kalau perempuan sudah menikah itu ridhonya di suaminya. Kalau suami ridhonya di ibunya, ini kan bukan kali. Ya. Nah, jadi bingung anaknya. Aku ini belok itu adalah ujung. Yang cermati kembali lagi, karena itulah maka di sini ada yang kedua saat beribadah ketika akhlakul karimah. Karakter yang ketiga akhlakul karimah. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang terbaik akhlaknya dan bermanfaat untuk semua. Jadi kalau kita ingin mendapat julukan khairun nas, maka jangan lupa satu akhlakul karimah, dua
bermanfaat untuk keempat, berpikir tajudid. Senantiasa berpikirnya itu menuju kepada kemajuan, nggak berkemunduran. Ya. Yang kelima, bersikap wasatiyah. Islamnya Islam wasatiyah, Islam garis tengah. Nggak ngelor, nggak gitu artinya jangan sampai terjebak pada Islam yang ekstrim kanan maupun yang ekstrim kiri. Nanti kalau terjebak ke sini jadinya radikal, di sini jadinya liberal. Jadi kita itu menganut Islam wasatiyah. Dan yang keenam, amaliyah sholihah. Ya, amaliyah sholihah itu ya dalam beramal itu kita selalu beramal yang kebaikan. Kehidupan kita dunia akhirat itu kan harus seimbang. Iqbal bibiaka ka'annaka ta'isu abadan. Berbuat baiklah, beramallah untuk dirimu seakan-akan kamu hidup terus. Tapi seakan-akan ya, berhati mati itu kalau kita beramal di dunia. Artinya kaitannya dengan amal soleh. Waktu akhiratika dan maka kamu turun. Tapi sebaliknya kalau kita beramal untuk akhirat itu seakan-akan kamu itu besok terus zaman. Akhirnya apa? Ya betul-betul serius. Dunia serius, ya akhirat juga. Yang terakhir yaitu sikap inklusi. Bagaimana kita menjadi manusia itu yang tidak diskriminasi, selalu menghargai kepada orang lain apapun ya agamanya, apapun golongannya, apapun warna kulitnya, apapun julukannya. Kalau kita perhatikan bagaimana dakwah Muhammadiyah di luar Jawa, Sorong misalnya, kampus-kampus Muhammadiyah di sana, itu mahasiswanya 75%, 75% itu agamanya non-Islam. Seperti Muhammadiyah, pendidikan itu kan hak bagi semua anak bangsa. Berarti dia dari alis nanti itu. Ya kalau ada pelajaran AIK itu ya sudah dipengetahuan. Ya. Itu artinya apa? Ya harus kita hargai dia agama lain. Karena apa? La ikroha fiddin. Tidak bisa dipaksakan masuk akal. Nanti lama-lama kalau dia itu luluh melek, dia itu akan masuk Islam. Ya, karena itu maka orang itu harus baik kepada yang lain. Ya. Jangan malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati dan sebagainya, kasar dan sebagainya. Karena itu maka disinilah. Termasuk sekarang ini orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang lansia itu termasuk orang-orang yang bermasalah. Maka di sini harus juga punya kepedulian kepada mereka. Bersyukur ya kita punya amal usaha untuk anak-anak kita. Kemarin saya datang ke Ponorogo itu menghadirkan semua pelayanan kerja supaya siap menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena dia itu adalah manusia, harus dihargai hak. Kalau panjenengan punya perusahaan swasta, punya usaha swasta, mempekerjakan karyawan, undang-undangnya itu mengatur 1% itu harus menerima orang-orang yang ada pelamar di pabrik. Bisa bersama itu. Nah itu kita sudah sama dengan menghardik anak yatim, menghardik orang miskin. Dia itu juga orang yang tidak berdaya. Tapi kalau lembaga pemerintah, kantor-kantor pemerintah itu 2% menghadirkan para difabel untuk bekerja. Itu bisa disurvei apakah benar satu kabupaten itu di kantor pemerintah itu ada pekerja yang difabel.
Kalau belum, berarti belum berjalan undang-undang untuk pekerja. Nah ini kita itu kadang-kadang itu lupa diri dengan urusan-urusan undang-undang diri sendiri, tapi tidak diimplementasikan, tidak dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu karakternya tujuh. Yang satu iman dan takwa. Dua taat ibadah. Tiga akhlakul karimah. Empat berpikir positif, berpikir untuk berkemajuan. Kelima bersikap wasatiyah. Jadi Islam yang diajarkan, yang dijalankan, yang menjadi pandangan hidup, menjadi sikap hidup itu adalah Islam wasatiyah. Yang keenam adalah amaliyah sholihah, dan yang ketiga adalah sikap intrus. Mudah-mudahan 7 poin itu bisa menjadi bahan untuk ngaji lagi ibu di kelompoknya nanti. Ataupun karena sudah jam 7 lebih 10, di jadwal undangan kami itu jam 6 sampai jam 7. Kata ibu dalam lainnya kamu duduk nggih. Kula kuwates ibu iki kenten sing dan duwe gawe. Apa dibuka pertanyaan? Saya tidak tahu. Saya kembalikan kepada yang punya hajat. Apakah dibuka dialog? Pripun Bu? Betul. Terus kenapa? Ada tinggi. Tapun. Oke. Dan sarapannya gitu. Oke. Kalau sudah, ya saya pakai diatik doa Bu. Oke. Monggo sekarang kita akhiri pertemuan kita, ngaji kita hari ini, ya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita di masyarakat itu betul-betul menjadi orang-orang yang bisa melakukan Islam secara takwa. Monggo kita sekarang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdu kama tusyrik wa syifar wa alihi sultan. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajri wa ajri ma'lina minhum wa ma lam na'lam kama bikan masyari kulli ajri wa ajri ma'lina minhum wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'udzu minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana min ahli ilmi wal khairi wat taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-baghyi. Allahumma ij'al awladana min as-sabirin min as-salihin min al-muttaqin min al-ulama il-amilin min al-ulama al-kadhi min al-ghayb wa al-abina min as-amilina bil-ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Allahumma rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.